Puji Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari Matius pasal 19 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22. Matius 19 sekali lagi ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22. Kalau Bapak Ibu sudah dapat ayat ini, saya undang sekali lagi bangkit berdiri dan kita akan baca ayat ini. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah selala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, berhentilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini saya sudah siapkan sudah lama, dan kebenaran ini sempat saya sampaikan sekilas ya waktu ibadah di RMK, karena dikasih waktu hanya 10 menit dan ternyata poinnya tidak habis juga. Nah, saya sudah siapkan ini, memang saya sampaikan untuk jemaat di TC, dan sore hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam pembacaan tadi, di sini menceritakan tentang seorang anak muda yang kaya yang bertemu dengan Tuhan Yesus, ya. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka terlibat percakapan, ya. Dan anak muda ini ternyata dia melontarkan pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, ya, dalam ayat 16, di situ kita boleh lihat dikatakan ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, ini pertanyaan dimulai oleh seorang anak muda yang kaya, ya. Dan kemudian karena dia melontarkan pertanyaan, kemudian Tuhan Yesus menjawab, saudara-saudara, ya. Kalau kita perhatikan di ayat 17 dan sampai dengan ayat 19, di situ Yesus menjawab apa yang ditanyakan oleh anak muda yang kaya ini. Dikatakan demikian, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kemudian orang itu bertanya, anak muda ini bertanya, kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Nah, ini terlibat ya percakapan. Kemudian Yesus menjawab, kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina,
jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Yesus mulai menguraikan ya apa yang dipertanyakan oleh anak muda ini, dan Yesus mulai menjelaskan ya. Jadi Tuhan bilang jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan seterusnya. Kemudian anak muda ini kembali merespon lagi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 20. Dikatakan, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, saudara-saudara, Yesus sudah sampaikan apa yang harus dia lakukan. Tapi ini anak muda ini, saudara-saudara, dia berkata, semua apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dia telah perbuat. Artinya bahwa anak muda yang setia melakukan perintah Tuhan, saudara-saudara. Dia seorang anak muda, bukan anak muda biasa, tapi dia seorang yang setia lakukan perintah Tuhan. Tidak membunuh, tidak mencuri, mengasihi, menghormati orang tua, semua dia lakukan, ya. Semua dia kerja, semua dia lakukan perintah ini. Nah, kita bisa melihat di sini apa dari percakapan anak muda ini dengan Tuhan Yesus, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa anak muda ini memang pemuda yang setia. Ya. Pemuda yang setia terhadap perintah Tuhan. Tapi coba kita perhatikan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Coba kita perhatikan selanjutnya di ayat 21. Ya. Kembali Yesus berbicara karena anak muda ini merespon bahwa semua dia sudah lakukan, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mengucapkan saksi dusta, dia sudah lakukan semua. Kembali Yesus menyampaikan lagi sesuatu. Ayat 21. Dia dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara-saudara, tadi dari awal kita ikuti ceritanya, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Anak muda ini bilang sudah lakukan semuanya. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dia katakan sudah, semua itu sudah, apalagi yang kurang. Nantang dia, saudara-saudara, ya, minta tambah, ini minta nambah ini. Dan kemudian Yesus berkata, jualah seluruh milikmu, jualah semua hartamu, lalu setelah itu bagi-bagikan kepada orang miskin. Setelah itu baru datanglah kemari dan ikutlah aku. Di sini saudara-saudara, respon dari anak muda ini sudah mulai berubah. Responnya apa? Firman Tuhan berkata, setelah mendengar perkataan itu, ia pergi, ya, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ternyata bagian ini sesuatu yang sulit bagi anak muda ini. Padahal sebelumnya dia ini anak muda yang setia, anak muda yang setia melakukan perintah Tuhan. Tapi ketika Yesus menyuruhnya menjual seluruh hartanya, menjadi sesuatu yang sulit bagi dia, saudara-saudara. Ternyata dia tidak bisa mempertahankan kesetiaannya. Padahal tadi awalnya dengan bangganya
Dia berkata, aku telah lakukan semuanya, apalagi yang kurang? Minta nambah, saudara-saudara. Setelah Tuhan Yesus sampaikan, ternyata anak muda ini tidak bisa lakukan. Dikatakan bahwa dia pergi dengan sedih, dengan susah. Berarti hatinya susah ketika Tuhan Yesus menyuruhnya menjual semua hartanya. Ini Tuhan Yesus juga bukan menyuruh jual sebagian. Mungkin kalau jual sebagian masih oke, ya. Mungkin masih dia bisa pertimbangkan, ya. Tapi ini Yesus bilang jual semuanya. Wah, ini sesuatu yang tidak mudah. Dan ternyata anak muda ini tidak bisa mempertahankan kesetiaannya. Yang mau ambil komitmen untuk tetap setia, coba lambaikan tangan. Siap untuk tetap setia? Amin. Apapun yang terjadi, haleluya. Katakan kiri kanan, tetap setia apapun yang terjadi. Oh, tidak gampang ini tetap setia, saudara-saudara. Kita bisa lolos di ujian yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Tapi ada ujian kelima, keenam, dan seterusnya. Selama kita hidup, ada terus. Tapi apakah kita memilih untuk tetap setia? Ini anak muda ini ternyata dia tidak mampu mempertahankan kesetiaannya. Nah, saya mendapatkan beberapa hal, saudara-saudara. Kenapa anak muda ini tidak bisa mempertahankan kesetiaannya? Bagian yang pertama, dalam ayat 19 sampai 17 dan 22, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berdusta, jangan mengucapkan saksi dusta dan seterusnya. Di ayat 22 kembali dikatakan, anak muda, jualah seluruh milikmu dan bagi-bagikan itu kepada orang miskin, ya, ayat 21 22. Dan kemudian Yesus berkata, datanglah kemari dan ikutlah aku. Dia sedih di ayat 20 firman Tuhan katakan. Apa bagian yang pertama, saudara-saudara? Kenapa anak muda ini dia ini tidak bisa mempertahankan kesetiaan? Firman Tuhan berkata dia sedih karena banyak hartanya. Berarti banyak ini, saudara-saudara, berarti nilainya lumayan banyak. Bayangkan firman yang bilang banyak, betul ya? Bukan orang. Kalau kita bilang, saya bilang banyak, belum tentu itu sudah banyak. Mungkin menurut saya banyak, tapi ini firman bilang banyak, berarti memang hartanya ini memang banyak, berarti hartanya ini memang nilainya besar. Tidak dijelaskan seberapa banyak hartanya, tapi kalau firman catat banyak, berarti banyak, saudara-saudara. Nilainya tinggi, harganya tinggi. Hal yang pertama, kenapa dia tidak bisa mempertahankan kesetiaannya? Karena hatinya tidak menempatkan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang paling berharga dan paling berarti. Anak muda ini dia merasa hartanya itu jauh lebih tinggi nilainya daripada Tuhan Yesus. Dia mulai berpikir kalau tinggalkan Tuhan Yesus, tinggalkan harta, lalu ikut Tuhan Yesus, dia kehilangan harta yang banyak. Dia ikut Tuhan Yesus, dia merasa apa yang saya punya, apa yang saya miliki lagi, dan dia merasa ikut Tuhan Yesus ini sudah tidak ada apa-apa. Dia mulai membandingkan hartanya dengan Tuhan Yesus, dan dia mau mengambil kesimpulan bahwa ternyata harta yang dia miliki masih nilainya lebih tinggi dibanding dengan Tuhan Yesus. Sehingga dia lebih memilih meninggalkan Tuhan Yesus dan tetap memilih hartanya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang paling berharga dalam hidup kita? Apakah Tuhan atau ada yang lain? Kalau bukan Tuhan yang paling berharga, paling bernilai, paling berarti dalam hidup kita, mudah orang tinggalkan Tuhan. Mudah orang meninggalkan Tuhan Yesus kalau dia merasa Tuhan Yesus ini tidak lebih tinggi nilainya dibanding dengan apa yang dia punya. Dan ini kita lihat bagaimana seorang anak muda ini yang merasa bahwa hartanya itu lebih tinggi nilainya dibanding dengan Tuhan Yesus. Dia lupa bahwa Tuhan Yesus itu adalah pemberi hidup. Amin, saudara-saudara. Tuhan Yesus itu lebih tinggi nilainya dari semua apapun. Tuhan Yesus itu dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus itu dia yang mengadakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus itu yang dia membuat dia boleh memiliki hidup. Dia berpikir bahwa hartanya lebih besar daripada Tuhan Yesus. Padahal Yesus itu yang memberikan kehidupan. Orang yang mengerti, memahami, Yesus paling bernilai dari semua apapun yang kita miliki. Dia tidak akan mudah tinggalkan Tuhan. Tapi ketika dia menganggap bahwa Tuhan Yesus itu hanya biasa-biasa saja, mudah orang tinggalkan Tuhan. Ya, makanya jangan heran saudara-saudara, ada orang memilih tinggalkan Tuhan Yesus, memilih untuk apa? Dapat jabatan daripada ikut Tuhan Yesus. Memilih tinggalkan iman kepada Tuhan Yesus, yang penting dapat jabatan. Dan itu bukan rahasia. Sudah banyak contoh saudara-saudara. Tinggalkan iman kepada Tuhan, tinggalkan Tuhan Yesus karena apa? Karena jabatan. Ada yang tinggalkan Tuhan karena apa? Karena pasangan. Ini anak-anak muda ini kebanyakan di sore hari ini. Anak-anak muda, jangan tinggalkan Tuhan hanya karena pasangan. Amin. Amin, saudara-saudara. Ada orang tinggalkan Tuhan karena pasangannya. Aduh, dia nak pusing masalah iman. Yang penting dapat pasangan. Saudara, yang nanggung risiko, yang tanggung penderitaan bukan orang lain, saudara. Ya, kalau ada di sini yang punya pasangan tidak seiman, hari ini juga putuskan. Amin. Kalau yang tidak seiman, putuskan, saudara. Tuhan Yesus jauh lebih berarti dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus jauh lebih bernilai di hidup kita. Karena Tuhan Yesus itu berkuasa melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan Yesus itu berkuasa membuat masa depan kita terjamin. Anak muda ini dia mulai berpikir, kalau dia kehilangan harta, mungkin dia berpikir masa depannya akan suram. Ke masa depannya, mau jadi apa? Tapi dia lupa, yang dia ikuti itu adalah Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta segala sesuatu. Kalau ikut dengan Tuhan, jangan takut masa depan, saudara. Tuhan pasti menjamin masa depan. Amin. Kalau ikut Tuhan, jangan takut masalah pasangan. Tuhan pasti sediakan pasangan. Amin. Siapa di sini? Ada sini yang sudah ragu-ragu? Aduh Tuhan, kita ini rupanya ada harapan ini. Ya? Ada? Oh, tidak ada. Yakin saudara-saudara, bersama dengan Tuhan. Tuhan itu hebat, Tuhan itu ajaib. Ya, mari kita melihat bahwa Tuhan Yesus paling bernilai, paling berarti, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sesuatu yang dianggap paling bernilai, pasti itu akan dipilih, saudara-saudara. Karena anak muda ini dia memilih, menganggap bahwa hartanya lebih bernilai, dia memilih harta.
Apa yang kita anggap paling berharga, paling bernilai, pasti itu yang kita akan pilih. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Benar apa betul? Ya. Nah mungkin toh satu nilainya 10.000, satu M. Kira-kira pilih mana? 1 M atau 10.000? Dikasih hadiah, pilih 10.000, satu harganya 1 M. Pilih yang mana? 1 M atau 10.000? Oh, 1 M atau 10.000? 10.000? Oh, 1 M. Kalau ada yang pilih 10.000, perlu periksa ulang, periksa diri, normal atau enggak. Orang yang normal, saudara-saudara, dia pasti pilih yang nilainya tinggi, betul ya? Dia pasti pilih nilai yang berharga. Ada ilustrasi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya di dalam Alkitab. Dalam Matius pasal 13 ayat 44. Matius pasal 13 ayat 44. Firman Tuhan demikian. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saudara-saudara, ini ilustrasi perumpamaan. Yesus berkata ada seorang yang menemukan harta terpendam di ladang. Apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Dia pulang ke rumah, dia menjual apa? Seluruh miliknya, lalu dia beli itu ladang. Kenapa dia beli itu ladang? Karena dia tahu di dalam ladang itu, di lokasi itu ada harta terpendam yang nilainya jauh lebih besar. Mungkin dia tidak butuh itu ladang, tapi di dalamnya dia tahu ada harta terpendam yang nilainya lebih tinggi. Orang kalau dia tahu sesuatu itu nilainya lebih tinggi, pasti dia memilih itu. Kalau orang memiliki pemahaman bahwa Tuhan lebih dari segala-galanya, dia pasti pilih Tuhan. Dia akan mudah tinggalkan Tuhan. Ada lagi ayat yang lain yang juga perumpamaan yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 13 ayat 46. Matius 13 ayat 46. Firman Tuhan katakan, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Setelah ditemukan apa? Mutiara yang sangat berharga. Lalu dia menjual seluruh miliknya dan dia membeli mutiara itu. Kenapa dia beli? Karena mutiara itu sesuatu yang lebih berharga. Apa yang paling berharga di hidup kita? Apakah Tuhan atau ada yang lain, saudara-saudara? Saudara, mari periksa hati kita, periksa hidup kita. Kalau bukan Tuhan yang paling berharga di hidup kita, maka mudah kita tinggalkan Tuhan. Ngapain? Pasti orang berpikir, ngapain ikut Tuhan? Ngapain datang ibadah? Datang ibadah, nyenyak dapat doi, masa malah keluar doi. Tapi kalau orang memahami Tuhan itu melebihi dari segala-galanya, dia tidak peduli apapun yang dia akan korbankan. Dia berani, dia rela berkorban apapun, karena dia tahu Tuhan lebih berharga dari segala sesuatu. Amin. Ini Paulus juga. Kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan, dikatakan bahwa Paulus itu berani ya dengan rela melepaskan semua apapun karena Kristus. Dalam Filipi pasal 3 ayat 8 firman Tuhan katakan demikian. Filipi 3 ayat 8 dikatakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku,
lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Paulus berani melepaskan semua apa yang dianggap sebelumnya paling berharga, karena dia tahu Yesus lebih mulia dari semuanya. Paulus berani dengan rela melepaskan hal-hal yang dianggap dulu sesuatu yang paling dia banggakan mungkin. Dia memilih untuk mengikut Yesus. Kenapa? Yesus paling berharga, Yesus paling mulia. Amin, haleluya. Orang yang memahami Yesus itu paling mulia, dia pasti bisa mempertahankan kesetiaan. Jadi hal yang pertama, saudara, kenapa anak muda ini tidak bisa mempertahankan kesetiaan? Karena Yesus, ya, karena dia tidak menempatkan Yesus sebagai yang paling berharga, yang paling berarti dalam kehidupannya. Kemudian alasan yang kedua, saudara-saudara, alasan yang kedua, ya, mengapa anak muda ini tidak bisa mempertahankan kesetiaannya? Kembali saya akan baca dalam Matius pasal 19 ayat 21 dan 22. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Apa hal yang kedua, saudara-saudara? Ya, di sini kembali dikatakan dia sedih. Kenapa? Karena dia tidak rela meninggalkan hartanya. Dia lebih cinta terhadap harta ini. Hal yang kedua, karena kualitas cintanya terhadap harta mengalahkan kualitas kasihnya terhadap Tuhan. Mana yang lebih tinggi kualitasnya? Cinta kita terhadap hal yang lain atau kepada Tuhan? Mari periksa. Bagaimana cinta kita terhadap Tuhan, kasih kita terhadap Tuhan? Jangan-jangan sampai kita, saudara-saudara, kita lebih mencintai hal yang lain, sehingga cinta kita terhadap segala sesuatu itu mengalahkan kasih kita terhadap Tuhan. Saudara-saudara, ini yang membuat anak muda ini tidak bisa mempertahankan kesetiaannya. Cintanya terhadap harta itu jauh lebih tinggi dibanding kasihnya terhadap Tuhan. Jemaat yang lebih mengasihi sesuatu, ya, apakah itu harta, apakah itu jabatan, apakah itu apapun, saudara-saudara, termasuk keluarga, anak. Harta ini kan, saudara-saudara, tidak bicara selamanya uang, tapi harta ini bisa bicara sesuatu yang kita anggap bernilai di hidup kita. Harta itu bisa hal yang lain, tidak selamanya uang juga, tidak selamanya harta benda. Tapi apa yang kita anggap itu sesuatu yang memiliki nilai yang tinggi, itu bisa jadi harta dalam hidup kita, saudara-saudara. Ya, kalau anak muda dia menganggap pacarnya lebih tinggi nilainya, itu bisa jadi harta. Ada orang karena komunitasnya dianggap itu lebih penting, lebih bernilai daripada pergi ke gereja hari Minggu. Itu bisa jadi hartanya, saudara-saudara. Jangan heran ada orang lebih memilih pergi jalan-jalan di bertamasya dibanding dia mau datang ibadah. Kenapa? Karena dianggap itu lebih penting, karena dianggap itu masih jauh lebih tinggi nilainya dibanding dengan datang kepada Tuhan beribadah. Tapi kalau orang memahami datang kepada Tuhan, ibadah itu sesuatu yang paling bernilai dalam hidupnya, dia tidak mudah tinggalkan Tuhan. Jadi
bicara masalah harta, saudara. Ini bukan hanya masalah uang. Bukan. Bisa keluarga kita. Ada orang yang lebih memilih keluarganya. Misalnya keluarganya datang dari jauh. Kebetulan hari Minggu. Ditanya, kenapa tidak ibadah? Oh, karena datang keluarga dari jauh. Seharusnya kalau ada keluarga yang datang, bawa ke gereja. Ini bisa jadi harta. Kenapa dianggap itu lebih bernilai? Oh, ini keluarga ada datang lama-lama baru ketemu. Jadi apa yang menjadi sesuatu yang bernilai kita anggap punya nilai di dalam hidup kita, itu bisa menjadi harta kita, saudara-saudara. Apakah itu pergaulankah? Apakah itu harga diri kah? Ada orang lebih harga diri tinggi sekali. Jadi tidak boleh dikorek sedikit pun. Harga diri terlalu tinggi. Oh, kalau tak korek sedikit, ya bisa mengamuk, saudara-saudara. Tapi di sini tidak ada. Amin. Saudara-saudara, ini bisa harta itu bisa banyak hal yang kita anggap bernilai. Tapi mari di sore hari ini pastikan Yesus paling bernilai di hidup kita. Amin. Pastikan Tuhan Yesus paling berharga di hidup kita. Karena kalau tidak, saudara, sama seperti anak muda ini, dia mudah tinggalkan Tuhan. Dia lebih memilih hartanya daripada Tuhan Yesus. Padahal pada awalnya dia berkata kepada Tuhan Yesus, apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Dia tidak tahu bahwa yang memberi jaminan hidup yang kekal itu adalah Tuhan Yesus. Awalnya dia mau mencari hidup yang kekal. Siapa yang pemberi hidup yang kekal? Itu Tuhan Yesus. Harta tidak bisa memberikan hidup kekal. Kekayaan tidak bisa memberikan hidup kekal. Hanya Tuhan Yesus. Ini anak muda ini mulai lupa apa yang dia cari, saudara. Dia cari hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu didapat kalau bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi dia memilih harta. Dia tinggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kualitas cintanya terhadap harta mengalahkan kasihnya terhadap Tuhan. Tanya kiri kanan saudara, Bapak Ibu, kualitas kasih kita mana yang lebih tinggi, kepada Tuhan atau kepada hal yang lain? Kalau kualitas cinta kita itu rendah, kualitas kasih kita terhadap Tuhan itu rendah, kita lebih mengasihi yang lain, saudara-saudara, maka orang mudah tinggalkan Tuhan. Tidak tunggu masalah besar, masalah kecil pun bisa jadi alasan tinggalkan Tuhan. Masalah sepele bisa jadi alasan tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena cintanya terlalu rendah terhadap Tuhan, kasihnya terlalu rendah. Tapi kalau dia memiliki kasih lebih tinggi terhadap Tuhan dibanding dengan yang lain, dia tidak akan mudah tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, sama seperti Paulus, dia berani memilih Tuhan karena dia anggap Yesus melebihi dari semua apapun yang dimiliki sebelumnya. Padahal Paulus ini dia bangga dengan kebanggaan yang dia miliki sebelumnya. Tapi ketika dia memahami Yesus lebih mulia dari semuanya, dia berani tinggalkan apapun. Haleluya. Hal yang ketiga, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mengapa anak muda ini tidak bisa mempertahankan kesetiaannya? Hal yang ketiga, masih di ayat 22 dikatakan, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara-saudara, kenapa ini anak muda ini sedih? Kenapa dia sedih ketika dia mau kehilangan harta? Karena ternyata
hatinya telah terikat kuat terhadap hartanya. Alasan yang ketiga adalah hatinya tidak terikat kuat dengan Tuhan. Anak muda ini saudara lebih terikat hatinya terhadap harta. Ya, orang kalau sedih biasanya, misalnya dia kehilangan sesuatu kehilangan orang yang dia sangat cintai, dia pasti sedih. Kenapa? Karena terhadap orang yang dia cintai itu ada ikatan hati yang sangat kuat. Betul ya? Siapa di sini yang pernah putus, ya? Putus pacaran, diputusin atau memutuskan? Siapa yang pernah pengalaman? Ada? Jangan lambaikan tangan. Kira-kira kalau putus cinta sedih atau sukacita? Sedih ya? Kita belum pernah temukan orang dia putus cinta dia bergembira. Hore, putus. Oh, mungkin ada yang bilang, oh ada, karena dia sudah dapat yang lain. Yang tertawa itu pengalaman. Pasti sakit saudara-saudara, betul ya? Hati sedih, kenapa? Aduh, sesuatu yang sangat dia cintai. Apalagi ada janji-janji palsu yang sudah sekian gudang sudah disampaikan saudara-saudara. Engkau adalah bulanku, engkau adalah bintang, engkau adalah cakrawala, engkau adalah bintang kejora, bintang segala macam. Wah, ini saudara-saudara, itu bintang-bintang itu sudah segudang itu bintang keluar. Ini kalau diputusin bisa bahaya, bisa gantung diri. Tapi di sini enggak ya. Kenapa? Banyak janji-janji. Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain, tidak ada duanya. Wah, engkau paling cantik. Ini janji-janji ini saudara sudah tersimpan. Waduh, pas diputusin, sakitnya bukan di situ, sakitnya tuh di sini. Betapanya sakit, apalagi dia sudah berharap, oh ini memang, aduh ini jodoh saya, memang tidak salah pilih, ini memang dia yang paling, aduh, dia sudah beri harapan, kan ada itu tuh harapan baru. Ini sakit sekali saudara-saudara. Orang kalau putus cinta pasti tidur susah, betul nggak? Makan susah. Biar mau kasih ayam goreng, ayam lalapan, Kentucky, Fengyunghai, cai-cai, coe-coe, dia nggak peduli dia saudara-saudara. Semua jenis makanan itu nggak ada yang enak dia rasa. Orang kalau putus cinta, tapi jangan bilang ini pengalaman ya. Kenapa? Karena hatinya terikat, sehingga ketika diputusin sedih saudara-saudara. Anak muda ini saudara-saudara, kenapa dia sedih? Ketika Yesus bilang, jual semua hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin. Ini bukan cuma satu, jual semua. Ini artinya dia akan kehilangan semuanya. Lalu Yesus berkata, ikutlah aku. Dia pikir, kita mau dapat apa Tuhan Yesus? Sehingga di firman Tuhan berkata dia sedih. Kenapa? Karena hatinya terikat terhadap hartanya. Orang yang tidak terikat hatinya dengan kuat terhadap Tuhan, dia mudah tinggalkan Tuhan. Dia mudah untuk tinggalkan imannya kepada Tuhan. Karena itu periksa hati kita saudara. Hati kita ini terikat dengan Tuhan dengan kuat atau tidak? Ya.
Pada awalnya anak muda ini dia ada seorang yang setia. Jangan heran saudara-saudara, ada orang yang dia melayani. Kalau melayani luar biasa, tiba-tiba kayak apa dia? Sudah hilang. Ini masalah hati saudara-saudara. Masalah hati tidak ada yang tahu. Wajah bisa bersandiwara, tapi hati tidak bisa dibohongi. Betul? Hati itu tidak bisa dibohongi. Sekalipun kata-kata bisa bersandiwara, sekalipun penampilan bisa bersandiwara, tapi hati tidak bisa dibohongi. Pastikan hati kita terikat kuat dengan Tuhan. Amin. Kalau hati kita tidak terikat kuat dengan Tuhan, gampang lepas, saudara-saudara. Ada masalah sedikit bisa tinggalkan. Ini anak muda ini sedih dia, karena hatinya bukan terikat kuat dengan Tuhan, tapi justru hatinya terikat kuat dengan hartanya. Ya, orang kalau kehilangan sesuatu yang dia cintai, misalnya orang tuanya, kehilangan orang tua, kan orang tua itu orang yang kita sangat cintai, pasti sedih. Nah mungkin kan ada seorang bapak meninggal di Jakarta, lalu tidak pernah ketemu, tidak pernah ketemu sama sekali. Tiba-tiba ini bapak meninggal, masuk di Facebook, lalu ada salah seorang dari mahasiswa namanya titik-titik, dia mulai menangis di ujung kamar mandi. Kenapa? Pokoknya di Facebook kita ada lihat ada seorang bapak meninggal, kita sedih sekali. Kenal itu bapak? Tidak pernah kenal. Pernah ketemu? Tidak pernah ketemu. Ada kemungkinan ini mahasiswa kalau ada yang begitu, periksa cepat-cepat. Kemungkinan dia ada kemasalah. Karena mungkin saudara-saudara, orang yang nggak pernah ketemu, orang yang pernah ada hubungan dengan kita, ya tidak pernah ada hubungan apa-apa. Ketika dia kehilangan, mati misalnya, dia sedih. Kan aneh. Sedih karena apa? Karena pernah ada ikatan, apalagi ada ikatan yang kuat. Saudara-saudara, kita kalau punya ikatan yang kuat dengan Tuhan, kalau hati kita punya ikatan yang kuat dengan Tuhan, pasti kita akan tidak mau rela meninggalkan Tuhan. Amin. Tidak rela meninggalkan Tuhan, apapun yang terjadi. Ini hati ini menentukan. Anak muda ini, dia meninggalkan Tuhan karena hatinya bukan terikat kuat dengan Tuhan, tapi terikat dengan hartanya. Ingat saudara, apa yang mengikat hati kita itu akan mengendalikan hidup kita. Sekali lagi, apa yang mengikat hati kita itu akan mengendalikan hidup kita. Kalau orang hatinya terikat dengan harta, harta pasti mengendalikan hidup. Kalau orang dikendalikan oleh apa? Oleh kebencian, kebencian pasti mengendalikan hidupnya. Kalau hati seseorang dikendalikan oleh amarah, pasti amarah mengendalikan hidupnya. Jadi hati-hati saudara. Yang mengikat hati kita dengan kuat itu apa? Tidak selamanya juga harta, bisa hal yang lain saudara. Kalau keinginan dosa yang mengikat hatinya, maka dosa itu akan mengendalikan hidupnya. Apa yang mengendalikan hidup kita? Apa yang mengikat hati kita? Itu akan mengendalikan hidup kita. Hati kan dikatakan pusat dari kehidupan. Ini hati ini kalau dikendalikan oleh sesuatu, ya, kalau terikat dengan sesuatu, itu yang akan mengendalikan. Makanya kalau orang sudah pacaran misalnya, hatinya terikat kepada pacar, cowok misalnya, terikat kepada cewek, ini bisa dikendalikan. Biar hujan suruh datang, biar petir hujan badai datang, biar lompat jendela dia lakukan saudara. Kenapa? Karena hatinya
menginginkan ini perempuan. Begitu juga sebaliknya. Biar apa, agar 10 meter dia bisa lompat. Hati-hati saudara. Apa yang mengikat hati kita? Tidak ada orang yang tahu. Yang tahu adalah kita dengan Tuhan. Tapi pada sore hari ini, pastikan hati kita terikat kuat dengan Tuhan. Amin. Untuk tetap setia ini saudara, ini tidak mudah. Perlu hati yang terikat kuat dengan Tuhan. Amin. Ya, apalagi di sini ada mahasiswa-mahasiswa yang melayani, yang kuliah. Kalau nggak terikat kuat hati dengan Tuhan, gampang tinggalkan hidup kuliah. Gampang. Kalau hatinya terikat dengan pacar, terikat dengan cinta, cinta mengendalikan hidup. Pastikan hati kita dikendalikan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau hati kita terikat kuat dengan Tuhan, maka Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Percayalah, kalau Tuhan yang mengendalikan hidup kita, Dia selalu memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Dia selalu memberi hal yang lebih baik dalam hidup kita. Dia pasti memberi masa depan yang terbaik bagi hidup kita. Pastikan hati kita terikat kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, dan selanjutnya akan serahkan kepada wakil